ujung kemarau panjang yang gersang dan menyakitkan. Kau datang menghantar bersuta kesejukan. Kasih, kau beri udara bagi nafasku, kau beri warna bagi kelabu jiwaku. September ceria, September ceria, September ceria, September ceria, milik kita bersama. Baik, selamat siang insan muda dan kutus-kutusian yang sudah hadir tentunya di siang hari ini berada bersama dengan kita dan yang mengikuti juga di via Zoom meeting dan ada juga yang streaming di live YouTube Fox Radio Bali. Senang sekali rasanya ada saya Ririn Pramita pastinya kembali menemani Anda tentunya di acara Ngoceh, Ngobrol Bukan Receh. Tahu nggak sih? Wow, semangat sekali rasanya. Tepuk tangannya dong. Senang ya, karena untuk ngoceh edisi kali ini kita kehadiran bintang tamu, narasumber yang sangat luar biasa. Yang pastinya sudah kita nanti-nantikan, apalagi untuk Anda, kutus-kutusian yang sudah dari tadi aktif di Zoom meetingnya, ya sudah menanti-nanti, yang sudah streaming juga di live YouTube kita Fox Radio Bali, dan yang pastinya acara ini live ya, kita siarkan langsung dari Aula Kutus-Kutus Desa Babakan Gianyar Bali, serta disiarkan juga di channel YouTube Fox Radio Bali, Radio Casanova 102 FM Bali, Duta 99,3 FM Bali, 105,3 Rakosa FM Yogyakarta, 91,7 FM INB Fox Radio Bandung, Kutus-Kutus Media dan juga Zoom Meeting. Luar biasa sekali rame ya. Baik. Tentu saja untuk Anda yang sudah penasaran dari tadi ingin berkenalan dengan narasumber kita. Tapi yang pertama ini sepertinya sudah biasa ya kita lihat ya. Siapa lagi kalau bukan owner dan visioner dari Kutus-Kutus. Siapa lagi kalau bukan ini ada Bapak Servasius Bambang Pranoto. Wah. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Semangat ya. Oh, always. Kutus-kutus, jas. Oke, karena kenapa semangat hari ini ya, babi kita? Udah bisa dilihat kan, kanan kiri ada wanita cantik. Sudah sumringah dari tadi babe ya. Di sebelah kiri babe dulu ada Ibu Handayani ya, Ibu Hani Handayani, beliau adalah Direktur Konsumer dari BRI. Selamat siang Ibu, terima kasih sudah hadir. Dan di sebelah kanan dari Babe, aduh kalau yang ini bikin saya deg-degan sebenarnya ya. Ada aktris Indonesia kita, sudah pasti tahu kan ya? Belum tahu? Selamat siang Ibu Happy Salma, senang sekali rasanya bisa menyambut di Aula Kutus-Kutus dan juga di acara ngoceh kali ini ya. Dan jangan lupa juga untuk Anda yang hari ini lagi live ya, baik itu di via YouTube, Zoom meeting juga. Dan untuk Anda yang hadir hari ini akan ada banyak hadiah-hadiah yang sangat luar biasa persembahan dari BRI dan juga Kutus-Kutus. Kalau sudah penasaran jadi stay tune terus pastinya sampai di akhir acara. Nah untuk kali ini kita langsung saja berikan ke Babe ya. Karena hari ini acara akan dipandu langsung oleh Babe kita. Silahkan Babe. Pertama kali terharu banget saya ini. Di dalam. Luar biasa, luar biasa. Terutama ini. Ini juga. Karena Bu Handayani lah menginspirasi saya untuk mengadakan acara ini. Ya kan, kalau beliau nggak datang
mendadak itu saya juga tidak terinspirasi. Jadi terima kasih Bu Handayani menginspirasi kita membuat acara ini. Dan perlu diketahui Bu Handayani itu muncul di dunia perbankan itu di tahun 88. Wah, iya 88, Paktu 88. Jadi kutus-kutus banget ini. Masih ada satu yang kurang. Ternyata wetonnya kalau dihitung juga 8. Iya, Senin pagi. Jadi semua 88 ada di beliau gitu. Jadi apalagi melihat karirnya beliau ya dari bawah ke atas itu hampir mirip waktu saya berkarir di Jakarta dulu. Cuman sekarang Ibu terus makanya bisa sampai di tingkat direksi. Ingat loh, Ibu ini berkarir dari bawah ya. Ini bisa buat contoh juga buat mak-mak semua ya. Mulai dari jualan 6, naik 12 dan sekarang jadi distributor. Jadi dengan ketekunan, konsentrasi akan Anda berhasil. Gitu. Jadi bukan hanya pinter, bukan hanya banyak duit, tapi ketekunan dan konsentrasi. Contohnya Ibu 88 ini. Ibu kutus-kutus ya, kita bilang Ibu kutus-kutus. Oke, nah sebelah sini saya lama di Jogja dan saya lama dekat sama Rendra. Dan saya dengan dunia teater tidak jauh-jauh sebetulnya. Tapi Mbak Salma masuk di generasi di mana kita sudah tidak aktif. Tapi yang saya tertarik bahwa ada bintang yang biasanya kalau sinetron ini langsung tidak akan bersentuhan dengan teater. Tapi terima kasih Mbak Salma terus ada di teater. Dan sampai hari ini kita butuh bintang teater. Ya, kegiatan teater hampir 2 tahun ini berhenti dan dengan Mbak Salma yang terus di teater mudah-mudahan kita terus bikin ya. Kalau perlu bikin kayak Broadway belum pernah loh ya. Nanti sekali waktu mungkin dengan teman-teman di Jakarta untuk bikin Broadway gaya Indonesia. Apalagi sekarang Mbak Manis ini, Mbak Epi ini di Bali. Ya toh. Kalau Bali itu ngumpulin pemain gamelan tinggal keplok udah kumpul. Ya toh. Bikin opera itu 2 jam selesai. Ya karena mudah-mudahan nanti ada opera dari Bali ya kan tentu ya kita sponsori Bu ya untuk show ya. Perlu kur. Jadi saya didampingi dua wanita hebat dan berkarakter ya kan. Ini luar biasa bagi saya. Ya, aduh sampai keringetan. Sampai juara nih. Kick Andy kalah ini. Saya aktor yang baik ya, tinggal dikasih skenario saya bisa. Ya, dan juga teman-teman terima kasih ya dari seluruh Indonesia dan juga yang ada di Bali bisa nonton pertunjukan Akbar ini. Akbar ini ya. Gimana nggak Akbar ada 2 ini gimana? Ya, jadi ini pertama kali di Kutus-Kutus bisa bikin pertunjukan yang luar biasa, ya kan. Musiknya bagus, ya, guestnya luar biasa, ya kan. Dan penontonnya juga bagus, ya itu. Kok kita seragaman putih-putih ya? Itu. Yang jadi, paling penting tuh karena kaosnya BRI Kutus-Kutus. oh gitu. BRI. Saya sebetulnya komplain, BRI kok disilang sama Kutus-Kutus. Itu kolaps Pak. Oh iya Kolaborasi. sih. Jadi peluk. Oh Jadi belum. X tuh Dilarang. Ini lagi COVID, dilarang. Jadi saya ini kan old school ya, senengnya kan dan ya. Ini saya bilang tadi malam, ngapain nih gue diperang sama BRI? Oh ternyata kolaborasi. Oke. Kan kalau gini susah. Milenial
Ya. Ya. Oke. Ini kalau kepanjangan bisa jadi stand up comedy nih kita. Jangan saya dikasih tempat ya toh. Nanti kasihan warkop nggak laku dia. Apalagi cake Andy, aduh udah jauh. Lewat. Oke, sekarang mungkin kita lebih serius ya. Jadi kita sudah tahu latar belakang beliau yang luar biasa. Dan mungkin sekarang mau ngobrol, saya serahkan kepada Ibu Handayani untuk memulainya. Monggo silakan. Terima kasih Pak Bambang, Mbak Happy dan Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman semuanya ini masih muda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali siang ini saya diundang Pak Bambang untuk bikin acara, kita sebutnya ngobrol. Ngobrol apa? Tanpa receh, ngoceh ya. Ngoceh, ngobrol. Ngobrol bukan receh. Oke. Bukan receh, ngobrol bukan receh. Artinya mesti berbobot nih Pak harus gitu ya. Jadi bobotnya 2 triliun Bu. Gitu. Kita kapitalisasi langsung Bu. Jadi terima kasih sekali. Saya tentu mewakili BRI yang hari ini saya bawa petinggi-petinggi BRI ini yang ada dari Jakarta dan dari Bali. Yang siap mensupport teman-teman semua untuk bersama Kutus-Kutus menjadi pengusaha yang lebih maju lagi, gitu kan ya. Jadi hari ini merupakan hari yang sangat-sangat berbahagia karena ini sebenarnya dari 2 minggu lalu ya Pak. Dari 2 kita minggu ketemu lalu pertama itu. Saya ketemu beliau karena sebelumnya beliau berselingkuh gitu ya kan dengan bank aku yang telah lain. Kembali. Maaf ya. Anda menjadi saksi aja. Sebelumnya berselingkuh dengan bank lain gitu. Ya kan? Sekarang sudah kembali ke jalan yang benar dengan Bank Rakyat. Dengan Bank Rakyat Indonesia. Gitu ya. Miliknya semua distributor Kutus-Kutus gitu ya dan juga pemakai minyak Kutus-Kutus gitu. Dan saya senang sekali karena hari ini menjadi saksi untuk kita semua. Iya, saksi. Menjadi saksi kita berdua. Bahwa Kutus-Kutus memang jos. Apalagi bersama BRI jos. Ya. Jadi Kutus-Kutus sudah memilih partnernya BRI, makanya sekarang seragamnya semua BRI Kutus-Kutus. Jadi yang belum punya rekening BRI mesti buka cepet-cepet. Ya. Karena di sini ada semuanya orang BRI di depan nih, gitu kan ya. Jadi kalau nggak punya duit minta saya. Nanti langsung Pokoknya harus punya BRI. Nah Pak Bambang matur nuwun ini siang ini nanti kita akan cerita banyak sebenarnya. Jadi mungkin teman-teman udah dengar semua bahwa baru saja BRI ini menjadi holding ultramikro bersama Pegadaian dan PNM. Artinya memang benar-benar BRI ini ada untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah termasuk juga tentu untuk semua resellernya Kutus-Kutus. Jadi gitu ya. nanti bisa itu terutama Pegadaian ibu-ibu tahu ya. Jadi kalau nggak punya duit kan ke Pegadaian. Itu BRI sekarang. BRI gitu. Jadi kita benar-benar berada di antara teman-teman semua. Terus kan right issue ya Bu ya. Right issue. Jadi Bu saya satu. Nah beli. Rupanya sudah pemegang saham BRI gitu ya. Jadi ternyata Pak Bambang sudah punya sebagai pemilik BRI juga. Ya. Mbak Happy juga loh pemilik BRI. Ini kita owner semua nih. Ini owner BRI gitu. Jadi Pak Bambang, cuman kita
dari BRI ini pengen tahu sebenarnya lebih detail. Sebenarnya Pak Bambang tuh mulai usahanya sejak kapan dan kenapa bikin kutus-kutus dan dari mana kutus-kutus itu idenya berasal? Oke. Ya, ini sebetulnya sebuah kecelakaan, ya kan. Jadi begitu Jakarta 98 itu nggak jelas. Saya dulu punya PH dan cukup besar di Jakarta, kita supply acara ke semua broadcast. Tapi di saat 98 itu nggak dibayar. Jadi mengerjakan sinetron juga. Ya, Mbak sinetron. Happy main nggak waktu itu? Kebetulan, jadi kebetulan belum masuk di radar kami. Okay. Kalau saya ketemu langsung saya tarik. Jangan saya masih bayi waktu itu. Iya, jadi waktu itu mungkin sinetron pertama kali di Indonesia, namanya Buana Jaka. 5 lelaki, Bucek Dip, Arisya Saleh, 93. Terus apa namanya itu, nah kadang nggak ada orang, PH tuh nggak ada. Ini ada 5 jejakan ya di BRI, Iya, 1, 2, 3, 4, satu lagi tadi. 5, ini kita bikinin Cocok film nggak nanti, tuh ya. film ya? 5 jejaka bingung di Bali. Galau di Bali. Jadi lalu nggak tahu bagaimana saya punya pikiran, sebelumnya saya bikin album namanya The Morning of the Woods. Oke. Ya, The Morning of the Woods itu inspirasinya Bali. Ya, nah, waktu album itu rilis di Bali, itu larisnya luar biasa. Gitu. Nah, saya pikir mungkin Bali tempat saya lah. Akhirnya saya Ke Bali. Ya, ke Bali. Cuman kan saya nggak punya mau kemana gitu loh di Bali. Akhirnya saya dari satu rumah ke rumah. Nah, kalau yang punya rumah ini mulai merengut, pindah ke rumah sini. Ya, jiwa teater ya Pak. Ini anak teater bener gitu Jadi loh. teman-teman didengerin ya, nanti ada kuis ya, hadiahnya uang. Kok uang, apa kartu Brizi. Gitu ya. Jadi dari rumah ke rumah dan akhirnya kebetulan saya sudah juga beli tanah. Waktu itu sudah lama sebelumnya. Dan ternyata karena beli tanah saya nggak tahu tempatnya di mana. Nah, terus saya lihat, tempatnya bagus dan tidak punya tetangga. Seneng saya. Saya seneng tempat yang sendirian gitu. Nah, dari situ akhirnya kita menetap di situ dan buka warung. Buka warung tuh ya warungnya lucu. Bukanya cuma Selasa Jumat. Oh, kenapa Selasa Jumat? Karena bookingannya cuma Selasa Jumat. Kirain Pak untuk mencari ilmu gitu ya. Kirain Ada ada weton-weton hari ya, Enggak ada. Taunya di bookingnya cuma Selasa Ada Jumat. Dan turisnya cuma turis Perancis. Turis Perancis itu paling rebel. Tapi nggak tahu gimana di warung saya itu kok asik dia. Bahkan yang paling saya seneng habis makan mereka berdiri standing ovation. Jadi rasanya kayak pemain rock gitu. Oke. Dan nanti makan malamnya legacy saya akan keluar. Saya sudah siapkan untuk Tuh Mbak Happy. Dan pada suatu hari waktu kebetulan banyak tamu dan tamunya anak-anak, biasanya saya beli kentang. Waktu bawa kentang, karena rumah saya itu jauh dari jalan. Jadi ini ada 2 sungai, di tengahnya ada apa namanya? Kayak jalan setapak gitu ya. Dan itu di tengahnya itu ternyata tergerus air, jadi kayaknya ada tanah, tapi bawahnya itu kosong. Nah, begitu saya injek, jeblos. Saya nggak pernah latihan balet kan, dan nggak pakai pemanasan. Dan itu satu kaki aja, yang kaki satu di atas. Jadi rasanya Kayak bisa, split. ya kayak split, cuman horizontal ya, betul ya. Berat. Nah, dan karena di tempat itu banyak orang mandi dan orang tahu bahwa saya tinggalnya di sana, kan memalukan kan. Untuk itu saya cepet-cepet aja jalan tanpa ya menahan rasa sakit, dan akhirnya dari situ saya lumpuh. Nah, habis lumpuh bingung mau diapain. Nah, gitu. Akhirnya dengan pengobatan tradisional, dengan pijat dan sebagainya, sampai ke dokter ternyata tetap lumpuh dan tidak ada kemajuan.
Nah, biasanya dalam hidup saya kalau saya mengalami kesulitan dan masalah hidup, saya biasanya perseneler mundur istilahnya. Nah, menarik diri, gitu. Cari tempat yang sepi, duduk, diam, dan menunggu perintah. Nah, perintahnya suruh bikin minyak. Saya bilang minyak, terus saya ini insinyur elektro, spesialis telekomunikasi, suruh bikin minyak. Insinyur elektro yang kemudian mendapat wangsit untuk bikin minyak Nah, ya, gitu ya. Itu jadi dapat akhirnya. Spiritual sekali Ya, sebetulnya. sejak 88 saya sudah aktif di dunia seperti itu dan saya kebetulan bisa berguru pada orang-orang hebat. Waktu itu saya berguru sama Osho, berguru sama Maharishi Mahesh Yogi, langsung dari beliau. Jadi dan berguru dengan orang Tibet juga. Jadi kalau ketemu yang guru hebat itu bukan caranya, tapi kenapa ada itu. Jadi kita dikasih tahu kenapa orang harus begini. Itu saya dapat. Nah, dari situ akhirnya saya bikin metode sendiri untuk diri saya sendiri dan itu banyak masalah hidup ini saya bisa selesaikan dengan duduk diam. Nah, akhirnya itu keluar minyak, keluar keluar ingredientnya dan sebagainya. Cuman yang satu menarik bahwa kalau kamu bikin sesuatu harus ikut namanya Tree of Life. Kalau di Jawa kita kenal gunungan, gitu. Jadi kalau ada wayang kan pertama gunungan dan ditutup oleh gunungan. Jadi semua itu sebetulnya ada di situ. Atau pohon kehidupan. Kalau kita orang Islam atau orang Kristen, waktu Adam dan Hawa itu dibuang dari surga karena makan pohon akal budi. Dulunya makan pohon kehidupan, tapi begitu makan pohon akal budi malah dibuang. Makanya sekolah itu salah loh Bu. Jadi akhirnya minyak terjadi, cuman namanya apa? Nggak punya nama. Dan dulu minyak pertama kali saya buat kan untuk diri saya sendiri. Karena menyembuhkan banyak orang, lalu teman-teman mengusulkan saya untuk menjual. Dan sekarang bingung namanya apa. Pada suatu malam saya ngelukat di Tampak Siring, mandi di Tampak Siring. Turun dari mobil ada orang nepuk saya. Minyaknya cepat diselesaikan, kasih nama Kutus-Kutus. Masa Pak? Nah ya itu. Wow. Jadi dari resepnya, dari sampai namanya sebetulnya bukan saya. Saya cuma pemberian saja. Gitu. Jadi pelajaran buat teman-teman semua yang ada gitu ya, bahwa di setiap kesulitan itu pasti ada opportunity. Jadi ada kesempatan. Sepanjang kita memang betul-betul bersungguh-sungguh gitu ya untuk bisa mencari jalan keluarnya. Betul. Kan gitu ya Pak. Jadi kata singkatnya kesedihan adalah jendela kebahagiaan. Nah, jadi dari lumpuh kemudian jadi bisa sehat kembali. Dan tiba-tiba punya ribuan reseller yang menghidupi teman-teman semua. Jadi luar biasa ya. Saya sendiri tidak berpikir bahwa minyak ini akan sehebat sekarang ini. Dulu saya pikir 1.000 botol cukup lah. Istilahnya buat makan sebulan cukup. Tapi nggak tahu bagaimana, memang kebetulan juga nih sekarang kita juga harus terima kasih dengan adanya media sosial. Ya. Sejak adanya media sosial kita bisa mengembangkan pemasaran kita ke seluruh muka bumi ini hanya dengan hal jadi yang tadinya cuma 1.000 sekarang menjadi 24.000 botol per hari. Ya. Wow. Dan akan makin banyak lagi kalau partnernya BRI Pak. Gitu kan. Langsung masuk nih Pak, masuk. Jadi yang ingin saya selalu ngomong sama anak-anak. Jadi jangan pernah putus asa karena semua masalah itu selalu bersamaan dengan solusinya. Jadi seperti mata uang. Kalau dapat masalah itu kamu bersyukur, artinya kamu akan tambah solusi. Jadi jangan pernah takut. Modalnya cuma niat, tekun dan fokus, pasti berhasil. Dan hari ini memang saya aja Mbak Happy, Pak. Iya. Jadi saya kenal Mbak Happy itu lama banget dan kita sering sama-sama gitu. Dan sering kita diomongin kalau saya zaman dulu, kok
kok kayak happy ya katanya Oh, mukanya gitu. kalau di foto katanya. Padahal cantikan dia jauh gitu kan ya. Enggak loh, Bu, ini kan yang kedua, pasti dibilang yang pertama lah Bu, Iya. lebih cantik. Yang pertama dulu ya. Nah terus Kak, kalau nggak salah nih Mbak Happy juga salah satu yang sering sekali gitu ya pakai kutus-kutus. Iya. Untuk Mbak Happy sendiri sama untuk anaknya loh gitu. Iya betul. Nah boleh cerita nggak Mbak Happy? Makasih Ibu. Aduh, saya tadi cuman mendengarkan monolog sedikitnya Pak Bambang langsung. Oh ya berarti di balik keterpurukan selalu ada ruang-ruang yang menjanjikan di sana. Pasti. Untuk orang-orang yang tabah berarti ya Pak Pasti. ya. Iya. Hukumnya tuh pasti. Iya. Dan saya merasakan, jadi ini kok jadi kayak testimoni ya, tapi mungkin karena saya memang pakai kutus-kutus ya Iya. Pak. Kita kan kalau pakai sesuatu atau bekerja sama, misalnya iya, saya betul, bekerja iya. sama dengan Bu Hani, atau menggunakan apa di tubuh kita, mungkin karena ada sebuah energi Iya, yang iya. baik Betul. dititipkan di sana, mungkin itu sampai juga Iya, ke penggunanya. Dan itu memang yang saya dapatkan Oke, gitu. Jadi terima memang kasih. ya seneng sih ya Bu ya, maksudnya Iya, bisa betul. pakai produk Indonesia dari ramuan leluhur, apalagi ternyata ada spiritual journey di Betul. balik itu semua. Sangat. Iya. sangat. Cuman ada satu pertanyaan saya Pak, kalau botolnya udah habis mesti dikemanain ya Pak? Ada daur ulangnya atau bisa dikembalikan ke distributor atau? Itulah juga yang jadi concern kita, bahwa harusnya kita bisa recycle Refill ya, Iya, refill. bisa refill ya, bisa Refill. Ya, dikembalikan. makanya nanti ke depan botolnya akan diganti botol kaca. Jadi bisa Iya, refill ya. bisa refill. Iya, Dan iya, bagus sekali. kaca itu tidak environment friendly lah Iya, daripada iya, plastik. iya, ya. iya, Tahun iya. depan Senang akan banget. ada botol kaca. Ah, Iya. oke. Sudah Oh. kita persiapkan. Nanti ulang tahun tanggal 8 Desember 8 dan saya harap juga saya didampingi ya kan untuk ulang tahun kita yang ke-8 loh. Ulang tahun Ya ke-8. jadi ulang tahun yang ke-8 bagi kita sangat sakral karena disinilah sebetulnya kita untuk terbang lagi lebih tinggi dan salah satu yang kita akan buat adalah mengganti botol plastik menjadi botol kaca. Sangat mendukung. Ya. Terima kasih Iya. sekali karena memang kita di BRI juga sangat concern tentang apa namanya Bersahabat dengan alam ya, Bu, Bersahabat ya. dengan alam. kebersamaan dengan ya. alam dan plastik itu salah satu yang tentu kita tahu banyak mencemarkan ya lingkungan. Jadi senang sekali Pak kalau Pak Bambang kemudian beralih teman-teman semua ya nih barusan Pak Bambang bilang bahwa tanggal 8 nanti packagingnya akan jadi bentuknya botol kaca dan tentu itu ramah lingkungan. Jadi ini tentu kita akan support. Ya. Nah, yang membanggakan lagi kutus-kutus ini semua Nanti dulu, ingredientnya nanti dulu. Saya tambahkan, kita zero waste. zero Ya. waste. Jadi semua bahan kutus-kutus setelah dibuat minyak diproses lagi menjadi sabun. Setelah diproses menjadi sabun kita ada juga bubuknya. Jadi nggak ada yang Jadi dibuang. bobok ya, Iya. Ya, jadi Bobok. boreh. Boreh. Ya. Jadi tidak ada bahan kutus-kutus yang dibuang. Semua dipakai. Luar biasa dan yang paling membanggakan kutus-kutus ini ingredientnya adalah semua dari rempah Indonesia. 100%. Boleh cerita nggak? Ini buat teman-teman biar tahu semua bahwa kutus-kutus itu terdiri dari banyak rempah-rempah Betul. yang punya filosofi di belakangnya. Ya, betul. Jadi dari mulai kalau saya nggak salah Pak Bambang pernah cerita dari akar, dari umbi, dari biji, dari batang, dari bunga, dari daun. Ya. Gitu ya Pak. Jadi konsep Sirkulasi iya, dunianya berjalan terus dong ya Pak ya. Waktu inspirasi itu mengatakan bahwa kalau kamu ingin menyembuhkan dunia kamu harus kembali ke Tree of Life. Iya. Nah, jadi nggak ada binatang. Tree of Life ya dan saya bilang Tree of Life sebagai filosofi atau Tree of Life memang yang benar. Jadi tidak ada bahan satupun di kutus-kutus yang bukan tumbuhan. Semuanya 100% tumbuhan. Luar biasa. Ya. Dan senang sekali karena ternyata kutus-kutus juga sudah ekspor loh Mbak. Jadi Mbak Happy ini sudah ekspor. Cuman ekspornya belum pakai BRI. Nah ini nanti ada pakai BRI juga. Wah, gue ditodong nih. Jadi sungguh membanggakan ya teman-teman semuanya. Sungguh membanggakan karena teman-teman menjadi bagian
dari produk buatan Indonesia, karena kita semuanya kan sedang berusaha untuk kita meyakinkan semua masyarakat Indonesia itu bangga buatan Indonesia. Apalagi di tengah pandemi COVID ini, siapa yang akan membuat kita survive kecuali kita sendiri, kan gitu ya. Jadi makanya Kutus-Kutus ini salah satu produk yang menurut saya ini produk yang sangat membanggakan untuk kita bisa perkenalkan juga ke mancanegara gitu. Dan ingin saya katakan semua perusahaan kan sekarang dalam posisi tidak baik ya, tapi khusus untuk Kutus-Kutus alhamdulillah kita still going strong. Bahkan kita semua banyak yang pusing masalahnya Pak, perlu dipijat. Ya makanya itu. Jadi ingat gak semua harus pakai Kutus-Kutus. Terus yang berikutnya kan kita membantu dunia pariwisata. Ya, jadi betul. kebetulan kita ada 12 villa dan 1 hotel, itu tidak ada satupun yang dirumahkan. Ya, kan. Jadi hotelnya tetap beroperasi seperti biasa dan tetap nyala lampunya, tetap dibersihin dan gaji ke-13 juga dibayar dan BPJS juga kita bayar. Total hampir 500 orang yang kita tanggung sekarang ini. Wow. Luar biasa. Ya. Tidak ada satupun Pak. Tidak ada satupun, kecuali dia malas kerja. Itu lain cerita ya Pak ya. Jadi Pak Bambang boleh cerita nggak, ada berapa sih sekarang distributor sama resellernya Kutus-Kutus? Di atas kertas kelihatannya cuma 5.000, tapi saya pernah adakan survei sekitar 50.000 orang yang jualan Kutus-Kutus. 50.000 orang yang jualan Kutus-Kutus. Jadi teman-teman yang hadir di sini ini Anda beruntung karena Anda di antara 50.000 orang yang menjadi resellernya Kutus-Kutus. Betul. Ya. Dan saya dari survei saya mengatakan bahwa pendapatan minimum orang Kutus-Kutus itu 15 juta rupiah bersih per bulan. Benar nggak teman-teman? Benar nggak? Benar ya? Wow. Benar ya? Nah. Oke. Waduh, Jangan banyak tanya pegawai ini negeri nanti pada begal-begal ini semua. Nanti kalau ditanya dia bilang 100-200 juta dia. Gitu ya? Oke, luar biasa. Tapi ingat ya, harus punya akun BRI. Sebelum yang ditodong, paling- buat todong duluan. Nah Mbak Happy, ini kalau bicara tentang seni Indonesia. ya, tentang Indonesia, Ya. Mbak Happy ini paling concern gitu. Nah di pandemi ini, kira-kira apa sih yang dirasain khususnya di Bali ya? Iya. Mungkin ya Bu, sebetulnya kalau buat orang kreatif situasi sekarang itu adalah ladangnya kita untuk mencari banyak inspirasi, menepi sebentar dan melakukan perubahan-perubahan atau melakukan inovasi yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Gitu, seperti halnya dulu tidak pernah terbayangkan membuat pertunjukan tanpa cut-to-cut tetapi direkam lalu akan disiarkan dan bekerja sama salah satunya misalnya dengan BRI atau dengan Kemendikbud sehingga untuk pembelajaran banyak orang. Dan selain itu kreativitas itu muncul secara tidak langsung saya rasakan tuh Bu. Memang karena saya tinggal di Bali ya, rasanya satu-satunya tempat di Indonesia yang dimana kekuatan sistem adat, desa adat dan pemerintah itu menjadi satu. Jadi secara psikologis hati itu tenang gitu loh Pak Bambang. Jadi untuk apapun yang terjadi memang ini berat sekali tetapi psikologis kita tuh merasa tenang bahwa kita akan dijaga oleh sistem yang baik sehingga kita tetap melakukan bisa aktivitas dengan cara-cara yang kita adaptasikan gitu Bu. Iya. Kayak kita kan dengan BRI tetap melakukan kegiatan-kegiatan walaupun sebelumnya mungkin teman-teman ya pernah ada yang nonton pertunjukan yang saya bikin nggak ya? Ada nggak? Kalau nggak ada, kita minta Mbak Happy untuk bikin baca puisi satu potong, bener nggak ya? Setuju ya? Pengen tahu gimana Mbak Happy kalau baca puisi? Aduh, ini ada suhunya nanti saja. Yang pasti sebelum pandemi ini saya dengan BRI dengan Ibu Hani waktu itu sama Mas Doni juga ya kita dengan spontan ngobrol di Bali kita bikin ide bagaimana membuat pertunjukan di ruang-ruang terbuka. Di Jakarta kan sulit sekali dan waktu itu kita melakukan di Taman BRI. Sukses luar biasa. 2 bulan kemudian pandemi gitu kan.
Tapi sebetulnya semangat itu, energi itu tetap ada yang akhirnya bisa kita lakukan di ruang-ruang kreatif yang lain. Jadi teman-teman kalau sempat lihat deh misalnya pertunjukan-pertunjukan yang saya buat yang dimainkan oleh misalnya Reza Rahadian, Chico Jericho, terus Chelsea Islan atau aktor-aktor yang tadi seperti Pak Bambang bilang yang biasanya ada di layar kaca dengan dunia komersil, tapi mereka memberikan apa ya kayak sumbangsihnya kepada intisari dunia berkesenian, ikut ke teater. Jadi kapan-kapan teman-teman kalau sempat bisa lihat dan mungkin suatu saat kita bisa kolaborasi ya Pak ya. Kita sangat, bisa sangat. bikin di Ya, sini ya. seperti Pak Monggo Bambang dengan seni, bilang. ya. Terakhir saya bikin pertunjukan kolaborasi dengan seniman-seniman di Ubud Ya. ya Pak. Itu benar-benar waduh kolaborasinya betul-betul Ya, nyata betul. sekali. Mungkin suatu saat bisa kita buat di sini Ya, dengan monggo, aktor-aktor di dengan senang hati. Jakarta. Ya, Kita senang bareng-bareng hati. dengan Ya, Kutus-Kutus dan ya. BRI dan juga mungkin memperkenalkan ke sebanyak-banyaknya orang bahwa seni itu adalah ruang yang bisa menyembuhkan perasaan apapun. Betul. Dan seni itu bisa terus tumbuh dengan kekayaan Indonesia yang tidak akan pernah habis. Betul. Buktinya Kutus-Kutus lahirnya juga Ya, lewat seni ya Pak iya. ya, lewat Jadi, spiritual journey. terus terang creativity saya itu karena saya senam saya sekarang setiap malam tuh bikin lagu. Iya. Bikin lagu. Iya. Pak Bambang bikin lagu loh. Udah pernah denger belum teman-teman semua? Udah. Udah ya. Gimana sih Coba, nonton bisa nyanyi pentasnya nggak sih? Reza Rahadian belum, Pak Bambang nyanyi udah. Saya nggak pernah nyanyi, saya bikin lagu Mbak. Iya, jadi saya setiap malam itu buat lagu dan langsung saya saya upload di SoundCloud. Ya. Ini ada ada 5 lagu, judulnya Untukmu. Nah, 1, 2, 3 sudah sampai 5 nih. Oh, untukmunya banyak ya. Untuknya Oh. banyak. Ya tapi Biar kan kenyang. berarti kan Pak, ruang berkesenian itu adalah ruang untuk menyatukan jiwa Iya, siapapun. enggak, kreativitas kita, ketajaman kita melihat sesuatu, reaksi kita bisa kita latih di waktu kita berkesenian. Betul. Nah, kenapa Kutus-Kutus ini hebat seperti ini? Karena saya setiap hari harus mengkomposisi. Dari nada yang nggak ada di muka bumi kita buat, Betul. lalu diiringin dan akhirnya menjadi komposisi. Dia juga seperti Kutus-Kutus, dari nggak ada, datang, selesai. Iya. Dan itu membuat saya tidak pernah melakukan keputusan tuh lebih dari 15 menit. Ya. Dalam semua hal, sampai beli tanah itu 15 menit saya pasti putuskan. Karena kita sudah kebiasaan Iya, bikin musik kan. melatih kita. Jadi hal-hal yang besar kayak misalnya sekarang ini cuma kurang dari 5 menit ini. Kejadian ini bisa terjadi ini karena keputusan saya kurang dari 5 menit. Akhirnya menjadi seperti ini. Langsung bikin Kerja Ya, cepat ya, iya, betul. betul. Dari itu karena karena kesenian. Senian ya, iya sih karena itu dari sastra, dari seni gitu ya Bu. Saya rasa bisa meleburkan dan juga bisa menyatukan apapun. Bahkan hal-hal yang paling sulit sekalipun yang berhubungan dengan angka sekalipun Betul, pasti selesai. akan bisa dipahami Ya, dengan betul. cara berkesenian. Kita bikin sekarang tuh misalnya 230. Kenapa 230? Ya kan? Ternyata angka 230 itu is magic. Ya kan? Angka 230 itu kalau dibagi kalau dikalikan 3, dibagi 2 itu ketemunya 153. 153 itu kalau ditambah 17 170. Jadi dan itu kalau dihitung lagi nanti kalau misalnya Keluarnya 8 ya? apa? Keluarnya 8, 170. Enggak, artinya begini Bu. Begitu angka-angka itu dikombinasi, itu ada semacam continuity terus. Jadi muncul angka itu. Iya, lagi, iya angka terus itu terus. lagi ya. Dan yang sekarang terjadi misalnya sekarang kita mau rubah harganya lebih murah menjadi 170 ribu, itu kan ketemunya dari situ. Dari 230 Jadi urutan gitu ya. kali 3 bagi 2 gitu. Dan itu dan ketemu yang samanya angka 66. Jadi dibagi berapapun tetap angkanya 66. ya. Itu Oke. karena main musik kita. Iya, Bukan karena iya. saya belajar matematik. Automatically keluar Musik, angka-angka itu. betul, Jadi betul. kesenian itu merupakan jalan yang paling baik untuk kita belajar kehidupan. Jadi Saya jangan dilihat bahwa kesenian itu hanya ekspresi jiwa, Betul, enggak. betul, betul. Itu ternyata membuat ruang Iya. di otak kita menjadi sangat bagus. Betul. Mungkin Bu Hani saya mau tambahkan satu ya.
Seni itu salah satunya dengan karya sastra yang biasa kita kolaborasi ya Bu ya. Kita kadang bikin puisi lalu memvisualisasikan. Menurut saya kekuatan karya sastra Indonesia itu luar biasa penting. Bukan berarti orang yang memahami sastra itu harus jadi penulis atau menjadi wartawan. Tetapi untuk belajar cerita-cerita tentang kehidupan. Karena misalnya seperti cerita pandemi sekarang tuh udah ada dicatat seperti di kisahnya Serat Centini atau juga di buku-buku karya sastra yang lain. Jadi sebetulnya kita tinggal meneruskan aja apa yang sudah dilakukan nenek moyang kita. Jadi semoga ya maksudnya dengan banyak kolaborasi dan dari pihak seniman, dari pihak sponsor atau siapapun kita terus melahirkan sebuah karya yang punya tanggung jawab. Khusus gitu. manajemen diganti khusus seni. Mungkin akan menciptakan pengusaha-pengusaha yang lebih baik. Betul, karena akan punya empati dan juga setiap ngambil keputusan selalu memikirkan psikologis masyarakat sekitarnya, dirinya dan lingkungannya. Itu sih. Makanya kenapa Pak Bambang jadi sukses karena latar belakangnya juga seni. Iya, memang. Iya. Ya, silakan. Pak Bambang ini kan tadi kita udah ngobrol panjang lebar gitu ya tentang perjalanan Pak Bambang, kutus-kutus, kemudian nanti tentu kita akan ngobrol tentang ini kan situasi pandemik. Betul. Kita belum tahu kapan berakhir, tapi ini mudah-mudahan getting better gitu. Dan kita melihat tentu ketika di pandemi kemarin itu solusinya cuma satu, collaboration sebenarnya. Betul. Ya kan kalau bahasa Indonesia gotong royong lah gitu ya. Jadi saya senang sekali Pak karena ini menjadi bagian dari BRI sebenarnya untuk kita bersama-sama kita berkolaborasi gitu sehingga kita bisa menguatkan bangsa ini. Karena pandemi itu berat loh. Betul. Ya berat. Kalau dulu kita bicara krisis tahun 98, 2008, 7, 13 gitu. Itu hanya masyarakat yang atas aja yang biasanya kena, bulanan. Gitu ya, dan bulanan ya cepat. Nah, ini sekarang udah hampir 2 tahun dan kita melihat bahwa teman-teman ini luar biasa semangatnya ya untuk terus gitu ya. Dan kalau saya melihat semangatnya kutus-kutus ini untuk selalu ada gitu. Saya sendiri sering banget gitu kalau udah pusing-pusing atau pengen nyenyak tidur, olesnya kutus-kutus di telapak kaki ya, langsung Bu, ya? itu ya gitu kan ya. Jadi Jangan dioles-oles, dibalur. Dibalur, ya dibalur. Salah ya, oles punya yang lain gitu ya. Dibalurkan gitu. Jadi ini menurut saya sih luar biasa karyanya gitu karena kita semua juga bisa menikmatinya. Apalagi dengan jumlah resellernya yang luar banyak biasa, ini yang 50.000 ini memberikan pekerjaan. Karena kan sekarang di situasi yang tidak mudah ini itu orang banyak kehilangan pekerjaan dan ternyata menjadi reseller kutus-kutus ini justru ada pekerjaan yang menghasilkan pendapatan yang tidak sedikit gitu ya, tidak sedikit. Tetapi kita juga harus jaga reseller ini juga harus terlindungi. Betul. Jadi ketika dapat tadi berapa 15 juta sebulan untuk yang sampai dengan ratusan juta, tentu harus diproteksi gitu ya supaya kalau kita kemarin pandemi begitu kita pandemi lupa gitu ya bahwa sebelumnya kita ngopi, menata kesejahteraan. Betul. Jadi kita ngopi, kita lupa bahwa kita berboros-boros itu ternyata ketika ada sesuatu yang mendadak kita nggak siap. Nah, nanti di sesi kedua nih Pak Bambang. Tapi saya ingin filosofi saya dulu tentang menata kesejahteraan. Benar. Jadi di kutus-kutus punya ilmu namanya 3 bantal. 3 bantal. Bantal pertama untuk misalnya para reseller itu adalah modal untuk beli barang kutus-kutus. Bantal kedua adalah ongkos operasi, ongkos hidup dia. Dan ketiga tabung. Jadi kami tidak mengenal profit, mengenalnya tabung. Tabung ya. Nah tabung ini urusannya BRI. Modal juga loh. Ya nanti dulu lah gitu. Nah kami biasa setelah kita menabung banyak baru dari tabungan itu kita hutang back to back. Ya, karena kalau kita hutang dari properti atau apa tuh saya kok riskan gitu. Karena kita belum misalnya kalau dapat utangan besar belum sudah
belanja segala macam. Untuk ya, itu jadi harus impulsif. dari tabungan utangnya. Benar. Jadi ini 30 kurang lebih seperti itu. Benar. Nah, kalau ini bisa berjalan dan ini banyak diterapkan oleh Teman-teman semua teman-teman ya. dan berhasil. Iya, Bahkan Mas Dewo ini bintang TikTok nih sampai bisa beli ruko di jalan besarnya. Luar biasa. Iya kan. Dan saya tahu dia dulu cuma jualan sabun. Coba berdiri Mas Dewo. Iya, tapi nggak usah buka baju ya, mentang-mentang badannya gede. Jadi salah satu contoh adalah Dewo datang ke saya hanya jualan sabun 6, 3, 4. Sekarang dia mungkin sebulan bisa sekitar 15.000 botol. 15.000 botol, luar biasa. Tinggal kita kalikan aja ya, kita kalikan 230.000 ya. Iya, hitung aja. Jadi itu omsetnya ya. Nah, itu omset kotornya. Gitu. Ditambah main TikTok gitu ya. Karena badannya gede sama tatuan, jadi TikToknya laris dia. Terima kasih loh Pak. Itu jadi 3 bantal, jadi itu sederhana. Dan saya jangan ngitung untung, yang penting nabung. Itu ajaran orang tua kita dulu bahwa mereka kan pakai bambu tuh, dimasukin, taruh di atas gitu. Nah itu konservatif seperti itu menurut saya jauh lebih baik daripada kita mengejar keuntungan. Makanya saya ngajarin adik-adik tadi 3 bantal. Iya. Ongkos modal, operasi, tabung. Sama tabung. Ya. Oke. Ini luar biasa filosofinya dan senang sekali karena siang ini banyak sekali hal-hal baik yang disampaikan Pak Bambang ya dan Mbak Happy, kita berdua beruntung ya karena kita bisa mendengar dari beliau yang langsung terjun menciptakan kutus-kutus yang berawal dari sebuah kesulitan kemudian menjadi sebuah keberkahan yang luar biasa. Jadi tentu kita berharap ini kutus-kutus akan ada selamanya gitu ya. Amin. Semakin mendunia. Seperti halnya BRI bersama kutus-kutus yang pokoknya akan ada BRI selamanya. bersama kutus-kutus gitu ya. Selamanya. Tidak ada lagi selingkuh ya Pak? Tidak ada lagi perselingkuhan di antara BRI. Sudah semua terbuka, sudah open. Saya saksinya ya Pak ya. Kutus-kutus, BRI, jos. Oke, itu dia tadi ya perbincangan yang sangat luar biasa dari 3 narasumber yang sangat luar biasa juga. Ramai sekali rasanya, iya enggak? Dari tadi kita kayaknya lagi dengerin stand up komedi berasa. Padahal kayaknya baru datang ke depan berasanya kayak orang yang agak kita takuti sedikit gitu. Ternyata beda gitu ya filmnya. Baiklah, tentu saja untuk Anda yang hadir pada hari ini banyak sekali ada hadiah yang sudah menanti. Jadi untuk di segmen selanjutnya apabila Anda ingin bertanya, silakan langsung angkat tangan. Ya, boleh langsung angkat tangan karena nanti akan ada hadiah untuk 5 penanya yang hadir ya akan mendapatkan Brizi dengan saldo senilai Rp250.000 dan ada juga undian tabungan Britama untuk 5 orang itu masing-masing Rp1.000.000. Wow. Dan gak kalah menarik lagi tentu saja dari kutus-kutus itu akan mendapatkan 8 buah handphone Android. Wow, jadi untuk 8 orang pemenang ya. Jadi untuk Anda yang hadir hari ini silahkan di segmen selanjutnya angkat tangan dan ajukan pertanyaan. Pasti dapat hadiah ya. Baiklah, tentu saja setelah ini jangan kemana-mana karena setelah jeda iklan Anda akan kembali menyaksikan perform dari band yang sangat luar biasa yaitu dari Kutus-Kutus Band. Yang pastinya tetap stay tune bersama kami di Ngoceh, Ngobrol Bukan Receh. Tahu nggak sih?
Ketika pertama ku jumpa denganmu, bukankah pernah ku tanyakan padamu, kasih? Kecewakan kau pada diriku, takkan menyesalkah kau hidup denganku nanti. Memang kau bukan yang pertama bagiku, pernah satu hati mengisi hidupku dulu. Dan kini semua kau katakan padaku, jangan ada dusta di antara kita, kasih. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Sebelum terlanjur kita jauh melangkah, Kau katakan saja. Terima kasih. Wow, luar biasa sekali dan yang pastinya kita masih berada di ngoceh, ngobrol bukan receh. Tahu nggak sih? Wow, masih semangat ya? Benar masih semangat. Kalau gitu Ririn mau tes dulu deh, kita pakai yelnya kutus-kutus gimana? Kutus-kutus BRI, kutus-kutus BRI. Waduh, semakin semangat kali ini ya karena double. Hari ini saya punya dayang-dayang yang akan membantu saya. Silahkan para dayang-dayang cantik ke depan. Waduh, ini dayang-dayangnya kutus-kutus ya. Sudah ada 3 wanita cantik berdiri di sebelah saya untuk hari ini membantu Babe beserta Ibu Handayani dan juga Ibu Happy Salma untuk hari ini mengambil undian. Kira-kira siapa yang akan berhasil mendapatkan hadiah spesial persembahan dari Kutus-Kutus? Oke. Jadi aturannya ada nomor satuan, puluhan dan juga ratusan. Monggo mulai dari mana? Satuan, ambil satu. Nomor 5, 3. Tiga. Tiga. Silakan puluhannya. 3, 8. 8. Dari belakang Ratusan, ya. silakan. 3, 8. 0. 3, 8, 0. 083. Siapa? 083. Oke. Siapa? 083, oke. 083. Silakan. Siska Susanti. Selamat kepada Siska Di Susanti. Banyuwangi. Siska Susanti di Banyuwangi. Siska Susanti. Dari anak Banyuwangi. buahnya Feni, tolong segera chat kami. Yes. Mbak Tiara tolong dibantu Mbak Tiara. Ya. Oke. Siska. Sudah. Siska Sunanti ya. Udah chat. Ada, Oke. wow, selamat. 706. 706. Tujuh nol enam. Nikadek Lili Suryati. Nikadek Denpasar, Bali. Suryanti dari Denpasar. Ini Iya, pasti masih station Nikadek kan? Lili Suryati. Lili Suryanti. Denpasar. Come on, Denpasar. Sudah Udah. ada?
Sudah Sudah? ada? Oh, Oke, selamat. oke. Baik, itu dia tadi luar biasa sekali ya beberapa hadiah yang sudah dibagikan oleh BRI dan juga Kutus-Kutus. Dan yang pastinya spesial juga terima kasih atas kehadiran Anda semua yang sudah hadir pada hari ini. Sebelum itu ada penyerahan bingkisan, kita mengundang kembali Bapak Bambang beserta Ibu Handayani dan juga Ibu Happy Salma, silahkan untuk ke depan. Ada pemberian bingkisan dari Kutus-Kutus kepada Ibu Handayani dan juga Happy Salma. Silahkan. Sebagai ucapan terima kasih kami untuk kali ini ya. Suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai Baik, dan selanjutnya dan memandang ombak di lautan yang kian menepi. baik dan selanjutnya untuk Ibu Happy Salma, terima kasih sudah hadir. Terbang bermain. Iya. Dan setelah ini kembali ada bingkisan dan kenang-kenangan dari BRI untuk Kutus-Kutus. Suara alam ini hangat. Ya, dan selanjutnya sekali lagi dari BRI untuk Kutus-Kutus. Ya, silakan. Sementara Dan ini dari Ibu Handayani dipersembahkan untuk Babe ya. perlahan Wah, luar biasa sekali. suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu. Getar seluruh jiwa tercurah saat itu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini
Baik, terima kasih yang pastinya untuk Anda yang sudah menyaksikan kita melalui Zoom meeting juga dan YouTube Fox Radio Bali. Dan tentu saja untuk kutus-kutusian yang berada di sini. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe dan juga komen channel YouTube kita Fox Radio Bali. Dan stay tune terus pastinya di Casanova 102 FM, Duta 99,3 FM, Rakosa 105,3 FM, dan juga 91,7 FM INB Fox Radio Bandung. Dan yang pastinya sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah stay tune di acara Ngoceh, Ngobrol Bukan Receh. Tahu nggak sih, kita ketemu lagi di Ngoceh-Ngoceh selanjutnya. Sampai jumpa. Kapan-kapan kita berjumpa lagi.